Cendana Obrolin Bola. Halo Libers, kembali bersama saya Adi Marcuni dan kita melanjutkan perbincangan yang hangat tadi soal The Jackmania bersama Ketua Umum yang saat ini masih menjabat, Bro Diki Sumarno. Mas Bro, teman-teman The Jackmania kan identik selalu fanatik dan militan ketika mengikuti tim away. Nah, saya hampir saja ikut di Maret 2019 ketika Persija ini ke Myanmar ya di AFC Cup ya. Okay. Nah saat itu ada 40 The Jackmania yang ikut. Gimana ceritanya bisa itu terjadi Mas? Ini kan kalau di dalam negeri wajar lah, tapi ini di mancanegara. Kayak di semua ketika pertandingan AFC pasti berangkat semua deh, kecuali kalau nggak salah yang lawan Ceres Negros ya, karena bingung saat itu. Kalau Ceres Negros kesananya bingung ke Filipina kalau nggak salah. Iya. Tapi kalau Myanmar, Vietnam semua mayoritas pada jalan semua. Kalau Singapura sih nggak usah ditanya lah ya. Singapura sama Malaysia ketika lawan GDT udah pasti rame. Tapi kalau Myanmar sama Vietnam banyak juga yang berangkat. Memang udah wajar berangkat aja sih gitu. Itu koordinasinya sama dengan ketika melakukan away di dalam negeri? Sama artinya samanya memang komunikasi ke pengurus pusat koordinasi ke klub ke klub. Jadi nanti kan memang idealnya kan klub to klub lah komunikasi. Jadi klub Persija dengan yang lawan itu siapa, klub Myanmar atau klub Vietnam, nanti koordinasi di sana dengan media officer Persija untuk ngebantuin masalah tiket segala macam. Dan klub juga tahu sebelum berangkat bahwa nanti ada The Jackmania. Tahu memang. Responnya sejauh ini ketika sebelum berangkat misalkan apakah selalu welcome, pride, dibantu dari sisi finansial mungkin? Oh enggak, kalau sisi finansial enggak. Enggak pernah dibantu? Sisi finansial enggak lah, memang lagi supporter kan harusnya nggak usah dikasih sisi finansial kan, bukan karena kita yang harusnya ya kan kita yang mengasih sebenarnya. Fans ini yang ngasih ke finansial ke klub gitu, jadi memang nggak ada sisi finansial yang dikasih dari klub ke supporter gitu. Oke. Nah beberapa tahun lalu saya melihat kan ada simbiosis mutualisme antara The Jackmania dengan manajemen Persija gitu kan. Apakah itu masih berlanjut sampai sekarang? Masih berlaku sampai sekarang komunikasinya. Komunikasi kita rapi banget kok. Bukan simbiosis mutualisme, artinya The Jackmania itu punya satu poin khusus ketika manajemen Persija mengambil satu keputusan. Bisa dikatakan seperti itu? Bisa masih. Oh ya. Ketika dari 2017, 18, 19 memang seperti itu, dan 2020 pun masih seperti itu sebetulnya. Memang sayangnya kan 2020 baru berapa pertandingan lah ya. Baru 2 pertandingan yang dijalankan di home, tapi sisanya kita pandemi. Tapi komunikasi kebijakan pun kita masih komunikasi dengan baik. Maksudnya memang bukan simbiosis mutualisme ya, tapi kita bersinergi dan beriringan. Nah, jadi maksudnya benar-benar Persija mau begini, menurut The Jack gimana? Kita selalu dimintain pendapat sih gitu. Kita pun juga kadang ngasih pendapat, ngasih masukan, ngasih kritikan, ngasih pujian. Kita fair lah, kalau memang bagus kita bilang bagus, kalau jelek ya kita kasih masukan, Bang kayaknya ini kurang bagus deh Pak, kayaknya ini kurang oke deh, segala macam kayak gitu. Dalam perkutan pemain di awal musim? Jelas ya? Jelas. Nah, kalau perkutan pemain kan ranah teknis teman-teman. Biasanya ini pelatih lebih tahu kan? Iya memang, pasti kan balik lagi tergantung pelatihnya siapa. Tapi kan ya di Indonesia kan sebetulnya memang nggak melulu pelatih yang menentukan pemain ya kayaknya ya. Ada pasti klub juga pasti berbagai punya dasar gitu. Dan fans juga pasti kan, ya karena yang bayar pemain siapa sih? Yang bayar pemain kan fans. Betul. Iya memang yang menentukan klub. Tapi kan yang bayar pemain fans dari mana? Dari tiket, dari sponsor kan ngeliatnya karena fansnya besar segala macam, makanya dia mau sponsorin itu gitu loh. Nah, ya kita juga ngasih tahu ke Persija pemain mana nih yang rasanya cocok main di Persija, A, B, C, D segala, kita kasih nominasi lah segala macam. Sisanya silakan Persija nilai sendiri, karena kita juga punya dasar lah, bukan hanya dasar teknis tapi juga dasar dari sisi value klub sendiri seperti apa. Pernah nggak Mas Bro, The Jackmania itu melakukan satu boykot ketika satu keinginan atau mungkin respon masukan mungkin ke manajemen, tapi tidak begitu direspon sehingga mengancam boykot seperti halnya gitu? Boykot nggak pernah sih kayaknya. Kalau kekecewaan itu? Oh, kekecewaan pasti ada lah. Kekecewaan pasti, tapi kan kalau ngeboykot tuh kayaknya kita munafik sama diri sendiri ya, nggak mungkin lah kita ngeboykot Persija. Tapi kalau kekecewaan terhadap manajemen pasti ada. Yang jelas pasti ketika kita kecewa kita akan sampaikan, kita akan protes, kita adu argumentasi lah gitu loh, adu pinter-pinteran lah. Menurut ini sebenarnya yang salah siapa sih, yang benar tuh gimana sih? Tapi kita nggak pernah sampai yang kita nggak mau nonton Persija, kita boykot Persija, enggak lah, kan kita supporter Persija, masa aja kita nggak boykot tim kita sendiri gitu sih sebetulnya. Kan ada nih di supporter klub lain gitu kan, kalau misalkan sesuatu yang nggak ditangkap cepat atau sesuai dengan mereka mengancam boykot, bahkan pernah ada gitu kan. Jadi apapun yang terjadi ketika itu dianggap salah,
The Jackmania tidak akan memboikot. Tidak ada istilah. Kita nggak ada istilah ngeboikot sih. Tapi contohnya misalkan kita nggak suka dengan satu kebijakan ini. Ya lebih baik kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi bukan boikot ya. Misalkan contohnya 2019 kita kecewa dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Persija. Akhirnya yang terjadi adalah kita mengembalikan barang-barang itu ke Persija. Udah. Bukan boikot ya. Iya. Ya tetap pakai gitu. Kalau ada yang mau beli silakan. Tapi kita mengembalikan barang itu ke Persija gitu loh. Dan sikap itu akhirnya menjadi satu statement atau kekecewaan satu kita, patokan bagi respon dari pengurus juga. Iya memang. Oke. Nah sekarang kalau dalam satu pertandingan ini kan masih ada ranah abu-abu ya tentang outsider atau Rojali ya yang sering menjadi salah satu perhatian khusus. Bagaimana sih treatment sejauh ini terhadap mereka, Mas? Itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Outsider itu adalah bagian dari kita. Kalau Rojali itu kan singkatan dari rombongan Jack Liar. Rombongan Jack Liar, oke. Iya, Rojali itu. Jadi rombongan Jack Liar adalah rombongan kalau dulu tuh mungkin di GBK ada yang keliling-keliling doang pas pertandingan main. Nggak masuk. Mereka nggak masuk, mereka cuma eksis-eksisan doang, pansos-pansosan doang istilahnya lah. Tapi kalau outsider kan jelas sahabat-sahabat kita yang berada di luar Jabodetabek gitu maksudnya. Karena memang Persija kan sudah sangat besar lah. Iya. Untuk menangani mereka ya itu yang dilakukan di tahun 2017. Bang Hanif pasti tahu lah. Ketika kita main di Patriot kan kita tidak ada penjualan tiket di stadion. Oke, ya. Artinya tidak ada opportunity orang untuk mencoba berangkat ke stadion kalau dia belum punya tiket. Artinya kan kalau memang ada tiket di stadion kan, nanti gue beli tiket di stadion. Ya Dilala kan contohnya ketika kejadian final Piala Presiden 2018. Ada penjualan tiket di stadion. Ya kan nggak works. Artinya malah berantakan semuanya. Nah itu yang kita jalankan. Jadi ketika orang nggak punya tiket, orang udah nggak bisa ke stadion karena distribusi tiket tuh H-2. Distribusi tiket dari Persija ke Jackmania tuh H-2. Jadi ya harusnya di hari H tuh semua anggota udah pegang tiket semua gitu loh. Nah, pembagian ini soal teknis tiket ya. Teknis banget. Dulu kan sempat ada ini kan kekhawatiran kalau H-2 takutnya nanti pada H-1 ada jeda waktu 2 hari untuk memasukkan. Tapi kalau dijual pada saat pertandingan ketakutan itu tidak akan terjadi. Artinya dalam hal ini ada pihak lain yang mencoba mencari keuntungan dengan situasi yang ada. Komentarnya, Mas. Ya pilihan ya. Ya. Pilihan artinya ketika semua pilihan itu pasti ada resiko, ada tantangannya. Tapi ketika kita memilih satu itu dan yakin itu yang jauh lebih baik, ya alhamdulillah kan nggak kejadian. Memang nggak ada yang bisa malsuin tiket. Ada mungkin yang malsuin tiket, tapi yang dikhawatirkan pihak lain bahwa wah nih nanti tiketnya dipalsukan banyak, ternyata nggak kejadian juga. Memang justru lebih works ketika resikonya lebih sedikit tiket dibagikan H-2 dibandingin di hari H. Dan itu sampai sekarang masih terjadi seperti itu. Persija berada di peringkat pertama klub ASEAN yang terkenal di bawah Persib, Johor, Perak, Hanoi, Hoang, Buriram, Western Sydney, Persebaya, dan Arema. Artinya ada 3 dari 10 ada 4 tim dari Indonesia. Persija yang pertama, Mas Bro. Komentarnya? Ya pastilah. Pasti maksudnya? Konkretnya? Udah pasti yang pertama. Ini mau siapa lagi? Mau ke mana lagi? Sombong banget. Lu bukan sombong. Ini arogan tapi pasti. Oke, ya betul. Ini arogan tapi pasti. Oke, gitu. Pertanyaan saya maksudnya, apa yang dilakukan ketika ini bisa terjadi, Mas? Sebenarnya apa yang dilakukan selama ini? Ya, kalau di apa yang kita lakukan sih nggak ada yang kita lakukan ya. Tapi memang Persija tuh sesuai dengan rules-nya aja sih. Sesuai dengan perannya aja. Memang perannya adalah klub ibu kota. Punya segalanya, ya masa iya sih bukan nggak terbaik di Indonesia, itu aja sih sebetulnya. Dari sisi komersil katakan ini kita ngomong komersil ya, bukan dari sisi industri lah. Dari sisi industri sepak bola. Tapi kalau dari sisi teknis sepak bola, ya Persija juga harusnya yang pertama. Makanya tugas fans ini untuk ngedorong biar Persija tetap yang pertama terus gitu loh. Fakta itu kan harus ada proses yang banyak dilalui ya. Strategi komunikasinya seperti apa sih sebenarnya? Kan ini pasti ada kaitannya dengan bualan-bualan atau apapun itu, gimmick-gimmick yang akhirnya lebih care, public lebih care, apalagi di Jackmania. Nggak mungkin ini pasif, Mas Bro. Di hari gini kolaborasi sih, Mas. Artinya kolaborasi antara, ini pasti teman-teman Libers terutama yang di luar Jakarta pasti pengen tahu kan taktik, strategi seperti apa sehingga paling nggak bisa diplagiat. Ini plagiat yang positif loh, nggak salah. Sebagai contoh nih, Jackmania di tahun ini 2020 kita melakukan banyak kegiatan karena pandemi, tapi kita masih melakukan banyak kegiatan yang oke lah katakanlah. Saya bisa bilang oke karena yang pertama kita bikin di 23 Juni kemarin pas ulang tahun Jakarta, kita bikin virtual live konser. Virtual live konser. Tribute to Sofyan Hadi. Itu berbayar. 50.000.
ketika orang bayar, orang dapat link untuk nonton virtual live konser itu, dan alhamdulillah banyak yang nonton. Kita juga bisa ngasih sumbangan ke Berapa waktu Sofian masukan Hadi. total? Ada sekitar 6 jutaan lah untuk disumbangkan ke Sofian Hadi. Iya. Gitu loh. Itu lumayan banget karena kita ada hampir 12 band termasuk Rian Eki Pradipta saat itu ngisi juga untuk tribute itu gitu loh. Lalu kita kerjasama dengan salah satu platform belajar secara online bahasa Inggris. Oke. Itu satu sesinya 200 orang yang Satu sesi 200 orang 200 orang. Nah, itu tuh ya alhamdulillah, maksudnya artinya kalau berbayar tuh lumayan tapi kita bisa gratis. Jadi buka aplikasi itu, daftar, register, lalu tulis voucher Jackmania 12 itu gratis. Ikutin kursusnya bahasa Inggris. Jadi memang banyak hal-hal kolaborasi seperti itu yang kita lakukan. Kita kolaborasi juga dari sisi fashion, dari sisi lain-lain segala macam. Kenapa? Karena ketika kita menyebarkan virus oren di mana-mana. Sekali lagi virus orang ya. Virus oren di mana-mana, ya otomatis kan akan growth sendiri sebetulnya. Akan jadi omongan orang masing-masing gitu loh. Ada nggak sih tim khusus terkait hal ini? Artinya tim PR khusus gitu kan? Atau yang paling bisa menyebarkan, meracuni virus oren itu? Nggak ada sih, karena alami aja ya? Alami aja, tapi kalau dulu sih istilahnya kalau menurut saya orang yang paling berjasa menyebarkan virus oren adalah Bung Ferry Indra Syarif. Dia sangat orang yang di mana-mana pasti nyebarin Persija yang diomongin cuma Persija apa segala macam. Nah, nanti kita juga ada kado khusus untuk Persija dari Jackmania melalui karya-karyanya Bung Ferry. Jadi nantiin aja, nanti kita lagi mau ada rencana bikin box set lagu gitu. Kan Bung Ferry kan pengarang lagu juga untuk Persija. Jadi ada 22 lagu yang kita bikin dalam 2 CD, dapat buku dan dapat baju jadi satu box set. Itu jadi kado kita untuk Persija dari Jackmania gitu loh. Kapan itu rencana nanti untuk soft launch-nya gitu? Soft launching-nya di tanggal 1 Januari, mungkin teman-teman udah bisa beli. Mulai bisa dibeli 1 Januari ini ya? Iya. Nah, itu teman-teman Jackmania sudah ada info lebih awal. Ya, info lebih awal tuh. Jadi ini mendahului ya, tapi ini nggak kan masalah. Part of PR kok, PR kan. Maksudnya memang kita harus ini dimaksimalkan ya. Dimaksimalkan gitu loh. Nah, Mas Bro, kan saya waktu dulu mulai aktif di sepak bola nasional gitu kan, terutama yang berkaitan dengan Persija, ada Infocom. Sebenarnya apa sih tujuan, fungsi dan bla-blanya dengan Infocom? Infocom ini ya kan? PR-nya Jackmania. Oke. Ya memang kita tugasnya adalah mengkomunikasikan, tupoksinya adalah kegiatan-kegiatan Jackmania dan menyebarkan pesan-pesan ataupun makna-makna yang ingin disampaikan Jackmania ke seluruh anggota dan seluruh masyarakat. Berapa dari pengurus atau kru dari untuk Kru Infocom kayak cuma 6 orang deh sekarang. Tapi tiap hari eksis dengan sekian konten ya? Eksis. Maksudnya memang ya sudah komit dan nggak ada yang dibayar sedikit pun. Pembiayaan operasional? Nggak ada. Oh. Iya, kalau operasional, katakan kalau operasional itu adalah ketika mau bikin konten gitu, makan ya dibayarin pakai uang kas gitu loh. Kalau makannya ya, tapi kalau bensinnya segala macam atau enggak, dan alat kan kita punya alat. Jackmania sekarang udah punya 2 drone. Oke. Kita ada 2 drone, ada 3 kamera, ada equipmentnya hampir lengkap kayak begini juga lah. Kalau untuk Jackmania, kita memang prepare untuk itu. Makanya kan seperti apa yang tadi saya bilang, Bang, kalau ya Jackmania, Persija, ya itu memang punya semuanya yang ada di Jakarta ini, ibu kota gitu loh. Masa iya kita nggak bisa ngejar atau ada di posisi paling atas sih, kan berarti ada yang salah sama kita. Nah itu yang kita koreksi terus. Oke. Nah, ada pameo bahwa pemain ke-12 Persija adalah supporter. Yes. Kemudian ke-13 ada wartawan. Ya. Sepakat dengan pameo itu? Banget. Dari sisi mana? Semuanya, karena itu yang bikin kita juara sebetulnya. Juara di tahun kemarin ya? 2018 ya. Ketika itu kembali terlalu solid, yakin bisa juara lagi? Iya, semuanya harus. Artinya gini, pemain ke-12 fans, pemain ke-13 itu media, pemain ke-14 tuh harusnya Pemda sebenarnya. Karena semua stakeholder itu harus bersatu, harus bergabung biar semuanya tuh lancar gitu loh. Artinya kita harus stakeholder mapping dulu nih. Untuk di sepak bola nih apa sih yang dibutuhkan sebetulnya di 2018 itu. Kalau mungkin kalau tanpa bantuan Pak Anies, mungkin Persija gagal menggelar pertandingan terakhir lawan Mitra Kukar di GBK. Iya. Mungkin. Kebetulan waktu itu kita, saya dengan tim juga rapat di GBK juga ya. Rapat, tapi pada saat hari yang sama saya ke Makassar. Karena waktu itu ketika PSM menang, Persija kalah, PSM juara kan. Iya betul. Waktunya sama, momentumnya sama. Iya.
Dan di luar dugaan Persija juga menang sehingga juara kan. Emang sangat dramatis dan itu mungkin liga terbaik ya. Ya. Liga dan hari itu juga paling kompetitif. Baru ditentukan siapa yang 3 tim yang terdegradasi pada hari yang sama. Siapa juara dan runner up juga hari yang sama. Itu liga terbaik menurutku. Liga dengan tingkat kompetisi terbaik juga ya. Nah, waktu itu juga sama saya ingat di putaran pertama muncul semacam anggapan yang setidaknya sangat menyudutkan Jackmania bahwa juara itu settingan. Masih ingat kan 2018? Tapi saat itu bukan Persija loh yang dianggap settingan juaranya. Iya. Karena di putaran pertama Persija tuh ada di bawah loh. Peringkat 7 saya ingat. Iya kan? Ada di bawah di peringkat 2. Anggapan itu memang sebelum kompetisi berakhir ya. Nah, sikap Jackmania waktu itu gimana? Kan sempat ramai tuh di sosial media. Enggak sih, kayaknya itu naik juara settingan itu setelah kita juara deh. Karena harusnya kalau nggak salah saat itu kalau PSM menang lawan Bayangkara di Jakarta, mereka harusnya bisa juara. Kita nggak bisa ngejar. Dan kalau kita kalah lawan Bali, mungkin kita bisa Persija juga nggak juara. Itu kan Persija juara tuh ada dua pertandingan yang menentukan. Yang pertama lawan Sriwijaya 3-2 menang di Pakansari. Yang kedua menang dari Bali ya. Menang dari Bali 2-1 di Bali. Oke. Titik poinnya di situ ya. Itu pun di Bali tuh masif banget lah anak Jackmania. Ada sekitar 10.000 orang yang datang ke sana. Ya 8.000 sampai 10.000 orang deh gitu loh. Dan mostly 80%-an naik pesawat. Oh ya? Iya. Senekat itu ya. Militan fanatik itu ya. Ya, kita kan senang semua ke Bali. Kita sahabat-sahabat dari Bali United juga asik-asik semuanya gitu loh. Saudara kita di Bali juga enak. Ya kita akhirnya memang pengen menyaksikan itu di Bali sih, karena memang penentuan juga kan. Kalau Persija menang nih, melancarkan jalan menuju juara gitu loh. Ada nggak sih Mas Bro kegiatan usaha atau bisnis tertentu yang dikelola oleh Jackmania sampai saat ini? Ini kan lihat aja orang lihat, Jackmania itu sudah menjadi ekosistem yang luar biasa, fanatik, militan, dan belakangan sudah mulai muncul tidak ada lagi supporter yang kusam dan sebagainya gitu kan. Nah pertanyaannya apakah ada satu institusi bisnis atau kegiatan usaha kecil-kecilan yang mungkin melibatkan Korwil dan sebagainya gitu? Saat ini kita masih ada Jakmart saja. Jakmart itu merchandise originalnya Jackmania. Di Korwil? Di Korwil juga ada. Jadi kita ada 34 outlet resmi. Oke. Lalu kita juga mau bukan hanya outlet aja, tapi kita mau bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang bisa memberikan income ke anggota dan pengurus Jackmania secara dari sisi bisnis gitu loh. Outlet resmi ini yang mengelola? Ada Korwil, ada anggota. Tapi kita legitimasikan sebagai ini outlet resmi gitu. Produk yang dijual semuanya sama? Ada yang sama, ada yang beda. Oke. Itu. Pembagian keuntungannya? Keuntungannya ya outlet aja, tapi kecuali yang memang sifatnya dari pusat. Dari pusat ini barang dari pusat, ya pusat akan ada sharing profit di situ. Jadi paling itu sudah ada ini ya, bagaimana semuanya menjadi jelas. Karena ini yang salah satu yang publik pengen tahu Mas Bro. Sebenarnya dengan komunitas dan ekosistem seperti itu harusnya bisa sesuatu yang bisa dijalankan, paling nggak menguntungkan secara finansial sekalipun tidak dalam jumlah yang pertama langsung besar itu. Oke Mas Bro, sekarang kita kembali ke 2020. Oke. Paling menarik. Tidak ada kompetisi kan? Bagaimana Jackmania? Ini pasti apa yang dirasakan di Jackmania sama dengan supporter yang lain kan? Beda. Bedanya? Persija bagus banget musim ini Om. Sekali lagi sombong banget. Ya memang iya loh. Si Andri Tani, kanan Marco Motta. Oke. Ayo kirinya ada Bule, lain-lain. Tengahnya ada Ryuji, ada Maman, ada Dutra. Oke. Depannya ada Evan Dimas, ada Maklok, ada Rohit. Persib Bali juga bagus. Persib Bali, Bayangkara. Iya bagus, tapi lebih bagus Persija secara materi. Depan ada Simic, Rico, Osvaldo Hai. Oke ya. Tim juara ini. Tapi klasemen sementara terhitung 3 pertandingan belum berada di Kapolista. Ya sabar kan pelan-pelan. Okay, kita kan baru menang lawan Borneo, Seri lawan Bayangkara. Kita baru 2 pertandingan. Lawan Persebaya kita ditunda. Udah ditunda duluan. Kita baru 2 pertandingan. Gitu. Lawan Persebaya awal pertandingan kedua tuh harusnya. Iya, awal dinamika 2020 kan. Iya betul. Jadi memang kita ya memang harusnya sih juara ya. Secara teknis, secara materi pemain kita juara dan Jackmania pun siap untuk itu, siap untuk melancarkan dan mendukung usaha untuk Persija juara sebetulnya. Nah ini kan 8 bulan berjalan ini, kompetisi tidak bergulir.
Ada aktivitas nggak sih dengan The Jackmania? Banyak, itu tadi saya bilang, kita bikin virtual konser, kita bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih di dalam aturan PSBB Jakarta dan aturan-aturan pemerintah setempat di manapun teman-teman Jackmania berada. Banyak sih, kita masih kegiatan masih jalan. Nah, kan beda Mas Bro, kegiatan fisik dengan virtual. Kalau dalam masa ideal The Jackmania itu bisa berkumpul nih, sekalipun tidak ada pertandingan, pasti ada satu kegiatan nonton bareng atau apapun. Artinya ada satu energi yang termaksimalkan. Ini kan sama sekali nggak ada Mas Bro. Ya itu dia, makanya energinya kan gini, kalau ada pertandingan itu kan anak-anak energinya bisa kita salurkan ke pertandingan ya. Apalagi anak-anak muda semua ya, kayak saya nih. Ya mungkin anak-anak yang 10 tahun di bawah saya sekarang 33 tahun, mungkin yang umur 23 tahun apa segala macam, mereka akan lebih energinya dua kali lipat dibandingin saya gitu loh. Mereka kan butuh sesuatu yang untuk mengekspresikan diri mereka, dan dulu ketika ada liga, ya orang di tribun tuh enak. Kalau sekarang kan jadi bingung kemana-mana, akhirnya jadi bikin pusing semua gitu loh maksudnya. Energi itu kayak kemana-mana, ada yang ke demo apa segala macam, ada yang urusan lain-lain. Nah itu yang jadi pemikiran kita sendiri juga sih. Makanya kita selalu coba untuk bikin kegiatan-kegiatan yang tapi sifatnya kecil, menguraikan massa, tapi tetap ada kegiatannya gitu. Poinnya adalah ada energi yang harus disalurkan dengan benar. Itu sudah dikomunikasikan dengan pihak terkait, misalkan keamanan, Pemda segala macam? Belum lah. Kenapa nggak dilakukan Mas Bro? Kalau yang melakukan sporter ya nggak usah ada siapa-siapa dong, gitu aja. Maksudku gini loh. Sporter itu kan kita punya, ya makanya lagi kita ini rakyat. The Jackmania itu adalah rakyat sepak bola gitu. Rakyat itu kan terserah yang atasnya gimana, Persijanya atau mungkin federasi atau mungkin operatornya menginisiasi untuk melakukan sesuatu yang sifatnya mengarahkan energi anak-anak, ya kita pasti akan dukung. Oke, siap. Dan itu sangat dipahami benar ya. Dalam hari ini suara rakyat suara Tuhan ya? Iya dong. Pasti dong. Suara rakyat suara Tuhan. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi satu kekuatan yang semua pihak akan membuka diri bahwa efeknya itu ketika ini belum dijalankan, ketika kompetisi belum dijalankan sangat panjang. Bukan hanya pelaku, tapi supporter pun merasakan hal seperti itu. Sangat amat disayangkan liga kita belum jalan lagi. Jujur aja, karena memang ya saya kangen banget nonton bola, pengen banget nonton lagi di stadion langsung segala macam. Ngiri rasanya ngelihat negara-negara lain sudah dijalankan. Karena memang ini yang dikhawatirin itu kan bukan sepak bolanya sebetulnya, rakyatnya sebenarnya dikhawatirin, kerumunannya. Nah sekarang kan tinggal gimana mengatur kerumunan, ya koordinasi dong dengan yang biasa ada di kerumunan gitu loh. Nah ini yang memang harus dijalankan. Jadi ini sebetulnya bukan hanya PR si rakyat juga, tapi PR federasi, PR operator, PR semua stakeholder lah yang ada di Indonesia. Ayo gimana biar kita menjalankan sepak bola ini biar enak dan biar ya udah sesuai dengan aturan-aturan dan sesuai dengan koridor-koridor pandemi ini aja gitu loh. Pernah nggak situasi ini juga dikomunikasikan dengan kelompok supporter lain? Apakah mereka dalam situasi yang sama juga, Mas? Sejauh ini sih nggak pernah ngobrolin kayak gini-ginian sih. Kita justru kadang ya doa lah biar bal-balan ada lagi. Kita ya sampai ketemu biar cepat selesai pandemi. Kita itu aja komunikasi. Tapi kalau komunikasi untuk guys kita gimana ya ini belum sih. Iya. Nah, tapi pasti kalau kita melihat dengan penjelasan tadi dan saat ini juga bukan hanya supporter ya, tapi juga banyak pihak terutama pelaku juga berharap kompetisi segera digulirkan gitu. Iya, pasti. Persija kemungkinan bermain tidak di Jakarta kan. Kenapa? Emang aturannya masih kayak begitu ya? Bukan katanya mau berubah? Kan saya ngobrolnya kemungkinan. Kita ngampusin, kita ngobrolnya sampai apa yang terjadi sampai hari ini sampai Mas Bro. Nah, ketika nanti andai kata Persija tetap bermain di Bantul, Jogja ya. Dukungan seperti apa yang akan dilakukan di Jackmania? Doa. Ya doa dan apa yang kita bisa lakukan sih saat ini kan dibutuhin sama tim sebenarnya duit. Karena kan pasti dampaknya duit gitu loh, nggak ada pertandingan duit dari fans ya? Duit dari fans pasti, duit dari siapa lagi? Dari sponsor kan, sponsor pasti ngeliat fans, makanya kan apa yang bisa di Jackmania lakukan untuk Persija dapat duit udah itu aja sekarang. Karena memang ya nggak munafik juga ya bahwa memang dampak pandemi paling besar itu ya karena ekonominya si klub. Klub ini bisa bangkrut segala macam. Nah kalau fansnya nggak ngedukung dengan ngasih duit dengan cara yang benar, artinya cara yang benar itu maksudnya bukan kita ngumpulin koin buat Persija, enggak lah. Tapi kalau memang ada merchandise, oke kita beli, ada digital, oke kita tonton, apa segala macam. Yang activity menghasilkan sesuatu buat Persija pasti kita dukung lah. Iya. Dan itu paling tidak juga sudah
gambaran sebenarnya. Ini aja Persija yang notabene jawabannya lebih memungkinkan. Ya ini fair lah kalau kita bandingkan dengan beberapa kelompok lain yang secara angka mungkin belum sebesar The Jackmania begitu kan. Terkait stadion baru Mas Bro. Kan isunya nanti juga akan segera bisa dipakai ya beberapa tahun lagi lah, mungkin 1 atau 2 tahun lagi. Itu punya siapa emang stadionnya? Saya itu yang saya tanyakan. Ya stadion itu kan milik Jakpro ya. Stadion itu milik Jakpro, terus ya amin mungkin bisa Persija lebih mudah lah untuk bermain di Jakarta. Kalau GBK ada acara apa segala macam, Persija bisa main di sana gitu aja. Kalau itu jadi tetap main di situ atau kemungkinan GBK dari informasi saat ini? Ya di JIS lah pasti. Harusnya di JIS lah. Harusnya ya. Harusnya, tapi nggak tahu nanti ke depannya gimana karena kita sampai sekarang belum tahu stadionnya itu akan seperti apa pengelolaannya itu sih. Ya itu mungkin ranahnya Persija sama ranahnya Pemda segala macam lah. Kalau kita sih rakyat sih berharap Persija punya Jakarta punya stadion sendiri yang bisa dipakai Persija itu. Harapannya. Dan sekali lagi suara Tuhan ya. Ya pasti ya. Oke, terakhir Mas Bro. Ya. Pesan khusus pada teman-teman The Jackmania karena kita tahu bahwa kompetisi non aktif selama 8-9 bulan dan kita berharap Februari bisa jalan. Pesan khusus pada teman-teman The Jackmania yang saya yakin juga menjadi penyimak di acara ini. Oke. Ini ke sini ya. Ya, kamera ini Mas Bro. Untuk teman-teman Jackmania jangan pernah menyerah untuk ngedukung Persija karena anak macan tetaplah anak macan. Kita ini semua anak macan. Mau anak macannya cacat, mau anak macannya pincang, tetap aja dia anak macan dan ketika besar nanti akan jadi macan gitu loh. Jadi kita harus tetap menjadi macan untuk Persija. Kita ini guardian of Persija, kita bantuin Persija, kita support Persija apapun keadaannya Persija. Karena cuma itu yang bisa kita lakukan saat ini. Kita mendoakan Persija biar Persija bisa selamat dan ikut liga dengan target tetap seperti musim sebelumnya yaitu juara. Dan semoga kita doakan juga biar liganya dijalankan nanti entah itu bulan Februari atau bulan apapun. Kalau memang nggak jalan ya kebangetan gitu aja sih. Oke, terima kasih Mas Bro. Mudah-mudahan harapan tadi bisa segera terwujud. Amin. Berjalan dan dalam jangka yang susah diharapkan teman-teman The Jackmania bisa hadir di stadion. Amin. Kembali mendukung tim. Semoga saja mungkin putaran pertama tanpa penonton, putaran kedua sudah ada penonton. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Sampai ketemu di stadion dan semuanya lancar. Siap. Oke. Terima kasih Libes, saya Ade Marjuni. Terima kasih dan sampai jumpa di tema berikutnya. Ciao. Libero, lebih enak obrolin bola.